everyone, my name is Nursadina Ramadhani. I hope you're doing well. Here I will explain about the solar system. Happy watching! Oke, di sini teman-teman, aku bakal membahas tentang tata surya. Apa sih tata surya itu? Tata surya adalah kumpulan benda-benda langit yang berada di dalam sebuah sistem dan bergerak yang mengelilingi bintang besar, yaitu matahari. Kata tata surya itu berasal dari kata tata yang berarti susunan dan surya itu yang berarti matahari. Di dalam tata surya itu terdapat ada satu bintang pusat, yaitu matahari. Yang kedua ada 8 planet yang mengelilingi matahari. Dan yang ketiga ada bulan yang mengelilingi planet-planet tertentu. Dan ada asteroid, komet, dan meteoroid. Dan debu dan gas antar planet. Dan disitu aku bakal menjelaskan satu-satu ya. Semua benda ini terkait oleh gaya gravitasi dari matahari dan bergerak mengikuti jalur orbit tertentu. Nah, di sini aku bakal menjelaskan yang pertama, yaitu ada matahari. Matahari itu adalah bintang besar yang menjadi pusat dari tata surya. Matahari juga memancarkan cahaya dan panas yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Nah, bumi itu tempat tinggal kita ya teman-teman. Nah, di sini juga matahari mempunyai ukuran besar yang sekitar 109 kali lebih besar dari bumi. Dan yang kedua, matahari itu membentuk lebih dari 99% massa dari seluruh tata surya. Dan yang ketiga, tanpa matahari ini kita tidak ada cahaya, panas, atau kehidupan di bumi. Makanya matahari itu adalah sumber energi utama bagi planet-planet dan makhluk hidup lainnya. Oke, karena tadi aku sudah menjelaskan tentang matahari, sekarang kita lanjut yang kedua, yaitu ada planet-planet di dalam tata surya. Ada 8 planet di dalam tata surya yang terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada planet dalam, yaitu terestrial. Dia itu letaknya dekat dengan matahari dan dia juga permukaannya padat dan berbatu. Dan yang kedua juga yaitu ada planet luar, yaitu raksasa gas dan es. Dia itu letaknya jauh dari matahari dan dia terbuat dari gas dan es yang ukurannya sangat besar. Oke, di sini aku bakal lanjut ke planet dalam yang pertama, yaitu ada Merkurius. Merkurius itu adalah planet terkecil yang terdekat dari matahari. Dia juga memiliki atmosfer yang sangat tebal dan dia suhunya siang sangat panas dan malamnya sangat dingin. Oke, yang kedua itu ada Venus. Venus itu ukurannya mirip dengan bumi dan paling panas di antara semua planet karena atmosfernya menahan panas efek rumah kaca. Sering disebut juga dia bintang pagi atau bintang senja. Oke, di sini yang ketiga ada Bumi. Bumi itu adalah tempat tinggal kita, yang satu-satunya planet yang diketahui memiliki kehidupan dan dia juga memiliki satu satelit alami, yaitu ada bulan. Dan yang keempat kita masuk ke Mars. Disebut planet merah karena permukaannya penuh debu dan besi berwarna merah. Dan dia juga suhunya sangat dingin dan pernah ditemukan kemungkinan adanya air di masa lalu. Oke, sekarang yang kelima yaitu ada Jupiter. Nah, Jupiter itu dia planet luar raksasa yang dari gas dan es. Oke, Jupiter itu planet terbesar di tata surya. Dia juga memiliki badai besar yang bernama bintik merah besar. Dan dia juga mempunyai lebih dari 90 bulan guys kalau Jupiter. Dan yang keenam itu ada Saturnus yang terkenal dengan cincinnya yang indah yang terbuat dari es dan debu. Dan dia juga punya lebih dari 80 bulan. Dan yang ketujuh itu ada Uranus yang warnanya biru muda karena kandungannya gas metarna dan berputar miring seperti berguling dan suhu Uranus itu sangat dingin. Dan yang terakhir itu ada Neptunus guys. Neptunus itu planet terjauh dari matahari yang berwarna biru tua dan mempunyai angin tercepat di tata surya. Oke, selanjutnya kita masuk ke benda langit lain di tata surya. Selain planet, ada banyak benda langit lainnya di tata surya seperti ada asteroid. Asteroid itu guys, benda kecil berbatu yang sebagian besar berada di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Dan yang kedua ada komet, benda langit kecil dengan ekor panjang yang muncul saat mendekati matahari. Dan ada meteoroid, yaitu benda kecil dari batu atau logam yang melayang di luar angkasa. Jika masuk ke atmosfer bumi dan terbakar disebut meteor.
Dan dia juga jika sampai di permukaan bumi, dia disebut meteoroid. Oke, di sini juga aku bakal menjelaskan tentang orbit dan rotasi. Setiap planet itu berputar pada porosnya sendiri yang disebut rotasi, dan rotasi itu menyebabkan terjadinya siang dan malam. Dia juga mengelilingi matahari disebut revolusi, yang itu menyebabkan pergantian musim di beberapa planet seperti bumi. Nah, contohnya itu bumi berotasi selama 24 jam atau sehari, dan bumi berevolusi selama 365 hari atau setahun. Nah, kenapa sih guys, teman-teman, kenapa belajar tata surya itu penting? Karena belajar tata surya itu membuat kita mengerti posisi dan peran bumi di alam semesta, dan mengenal benda-benda langit yang menarik, dan menumbuhkan rasa ingin tahu dan kagum terhadap ciptaan Tuhan, dan membantu memahami cuaca musim, siang, malam, dan serta kehidupan di planet kita. Oke teman-teman, selanjutnya kita di sini bakal kesimpulannya, yaitu tata surya adalah rumah besar bagi planet-planet dan berbagai benda langit yang berputar mengelilingi matahari. Kita tinggal di bumi, salah satu planet yang luar biasa. Semakin banyak kita belajar tentang tata surya, semakin kita sadar bahwa alam semesta itu luas, indah, dan penuh misteri yang menunggu untuk kita temukan. Oke guys, thank you for watching the video about Surya. Bye-bye!